lama kemudian Abu Bakar muncul, lalu membawa harta. Umar masih melihat. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta saya bawa nih. Kata Umar, mulai hari ini saya sudah tahu saya tidak akan pernah kalahkan Abu Bakar. Tapi hal ini kata sebagian ulama dibolehkan karena dia merasa bukan mau menjatuhkan saudaranya, tapi dia mau menyamai pahalanya atau bisa berbuat lebih dari itu tanpa berharap hilang dari saudaranya tadi. Makanya dibolehkan. Ini namanya ghibtah dalam istilah agama kita. Kita cemburu pada seseorang tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Kita berharap seperti dia atau lebih, itu dibolehkan. Kalau kita berharap hilang dari dia namanya hasad, iri, dengki, ini nggak boleh. Nabi SAW masih terus saja memotivasi para sahabat untuk bernyumbang, bersedekah, terutama para pedagang-pedagang yang kaya raya. Maka beliau SAW naik atas mimbar lalu menyampaikan keutamaan sedekah. Lalu beliau SAW bersabda dalam penutupan motivasi tentang sedekahnya, siapa yang mempersiapkan, membiayai apa saja pasukan usrah ini, maka baginya surga. Sekarang siapa saja yang bersedekah di sini, walaupun belum pergi jihad, sudah dapat surga. Ya. Maka Utsman bin Affan pada saat itu hadir, anak mantu Nabi SAW. Dia pun berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku sumbangkan 100 ekor kuda. Siap sama seluruh perbekalannya. Jadi mujahidnya datang, naik ke kuda itu, sudah ada, kudanya sudah siap dengan kendi minumannya, airnya, kemudian makanannya, bekal untuk ke Tabuk pulang pergi. Begitu juga baju perangnya, pedangnya, perisainya, lengkap, topi besinya, lengkap semua. Mujahid tinggal berperang saja. 100 ekor. Ini besar sekali biayanya. Ya. Maka Nabi SAW pun menerima itu. Dan mengatakan, bagus yang kamu lakukan, hai Utsman. Rupanya Nabi SAW masih bilang, siapa lagi yang mau membiayai pasukan usra, maka dia akan masuk surga. Utsman tadi pikir 100 kuda sudah cukup. Nabi SAW bilang, lalu dia mengatakannya, Rasulullah, kalau gitu saya sumbang lagi 100 kuda, lengkap dengan semua perbekalannya untuk 100 mujahid. Kata Nabi SAW, bagus yang kau kerjakan, hai Utsman. Siapa lagi yang mau menyumbang? Masih dimotivasi. Utsman bilang lagi yang ketiga kali, ya Rasulullah 100 lagi. 300 ekor. Nabi bilang, bagus. Siapa lagi? Terus, sampai 10 kali. Waktu Nabi SAW ulangi yang ke-10, Utsman bilang, ya Rasulullah, kuda saya jumlahnya 990 ekor. Saya akan genapkan 1000 dengan 10 ekor unta. Maka saya menyumbang ya Rasulullah yang terakhir itu 90 ekor kuda berikut 10 ekor unta. Maka Nabi SAW mengatakan bagus yang kau kerjakan. Lalu pada saat itu Nabi SAW pun mendoakan Utsman. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dengan doa yang masyhur, sungguh ya Allah luaskan rezekinya Utsman, ya. Angkatlah permasalahan dari hidupnya. Banyak doa-doa Nabi SAW, tapi yang penutupnya kata Nabi SAW, sungguh tidak akan ada lagi yang membahayakan apapun Utsman setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Ya. Pada saat itu Nabi SAW juga sempat menyampaikan dalam riwayat yang lain, ada satu sumur di Madinah dibutuhkan untuk minum. Kaum muslimin butuh untuk minum, supaya mujahidin bisa isi. Di rumah mereka nggak cukup, gitu kan. Sumur di Madinah waktu itu cuma ada beberapa. Punya Yahudi. Yahudi ini rupanya dia tahu muslimin butuh, karena dia tidak mau muslimin pergi berperang, maka dia jual mahal. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur, ya, sumur rumat namanya, pemana, siapa yang membeli, maka dia akan dapat surga. Utsman pergi ke sana negosiasi langsung. Ya. Berapa? 20.000 dinar. Enggak ada sumur semahal itu. Kurang lebih rupiah sekarang 6 miliar. Ya. Ini zaman dulu. Sumur sekarang paling mahal 100 juta sudah mewah gitu. Ya. Ini 20.000 dinar emas. Jadi 6 miliar sumur apa ini gitu. Tapi Yahudi ini begitu, dia maunya gitu. Utsman bin Affan beli. Tidak pakai nawar, langsung dibeli sama dia. Baiklah, dibeli. Habis itu setelah dibeli dikasih wakafin untuk muslimin. Kemudian setelah itu, ya Nabi SAW juga memuji Utsman. Lalu mengatakan kalimat yang mirip sama tadi, tidak ada lagi yang berbahaya bagi Utsman setelah apa yang dikerjakan hari ini. Maksudnya, kalaupun ada dosanya setelah ini akan dimaafkan. Ya, Allah SWT akan maafkan. Nabi SAW waktu itu mengamanahkan kota Madinah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Ali bin Abi Thalib orang yang kuat, perkasa, tapi Nabi SAW suruh jaga Madinah. Tentunya Nabi SAW pilih, dan selalu Nabi SAW kalau keluar begini pasti memilih orang-orang yang pantas gitu. Subhanallah, orang munafik kembali lagi ya. Mereka buat masalah lagi nih. Rupanya waktu Nabi SAW sudah keluar, mereka sebarin isu di Madinah. Isu, jadi tidak jelas siapa yang ngomong, tapi tersebar isu. Kalau Rasulullah SAW sengaja tidak membawa Ali karena Ali lemah. Ali penakut, lemah, jadi sengaja nggak dibawa sama Nabi. Buktinya semua laki-laki diwajibin, kenapa dia tidak? Gitu kan. Ali bin Abi Thalib begitu dengar, jengkel. Tapi Ali nggak tahu siapa yang bilang. Langsung dia pakai baju perangnya, naik kuda, susul pasukan. Gitu kan. Waktu pas bergabung dengan pasukan, Nabi SAW punya tradisi, setiap beberapa langkah, beberapa jauh gitu, tidak disebutin berapa milnya ya, pasti Nabi SAW istirahat dulu. Berikan kesempatan pasukan istirahat. Ya. Kemudian baru jalan lagi. Di sini Ali bin Abi Thalib bergabung di tempat istirahat pertama Nabi SAW. Nabi lihat dia. Nabi SAW tanya, hai Ali, apa yang membuatmu meninggalkan Madinah? Dia bilang, ya Rasulullah, telah tersebar berita, wahai utusan Allah, kalau anda tidak membawa aku karena aku ini lemah dan penakut, tidak layak ikut perang. Kata Nabi SAW, tidak demi Allah. Apakah engkau merasa menjaga keluargaku, istri-istri Nabi ada di Madinah, dan menjaga keluargamu bukan hal yang penting? Apa engkau tidak ingin, hai Ali, terposisikan seperti Harun dari Musa? Tetapi ketahuilah, tidak ada Nabi setelahku. Nah ini seringkali hadis ini juga disalahgunakan, yang diambil potongan saja. Bahwasanya kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal maksud hadis ini adalah waktu Nabi Musa AS menerima wahyu 40 hari di Bukit Tursina, yang diamanahkan siapa? Harun AS untuk menjaga. Sekarang kasusnya kan Ali bin Abi Thalib disuruh jaga Madinah. Maka Nabi menarik itu mengatakan, tidakkah kau mau seperti kasusnya dulu Harun waktu dipercayakan oleh Musa menjaga pada saat dia pergi? Begitulah. Gitu kan? Tapi bukan Nabi loh, karena tidak ada Nabi setelahku. Ini kata Nabi SAW. Akhirnya Ali pun kembali ke Madinah dan tidak lagi mempedulikan perkataan kaum munafikin. Kurang lebih dihitung oleh ahli sejarah khilaf di antara mereka berapa jumlah sahabat yang tidak sempat ikut karena punya uzur, dan berapa yang punya uzur. Jadi saking detailnya pada saat itu mereka sampai menghitung. Yang saya temukan nama-nama mereka, ada 3 orang yang tidak punya uzur, dan ini turun ayat Al-Quran. Surah At-Taubah juga menjelaskan masalah itu. Ya. Kurang lebih kalau tidak salah At-Taubah ayat 118 nanti menceritakan tentang 3 orang ini. 3 orang ini adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Ada 3 orang. Ka'ab bin Malik, ini yang pertama. Ini yang paling masyhur kisahnya, nanti akan kita jelaskan kisahnya dia radhiyallahu anhu ya. Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal ibn Umayyah, kemudian yang ketiga Murarah bin Rabi'. Ya. Ini 3 orang ini semuanya ahli Badr. Dan 3 orang ini khusus mereka tidak ikut, tidak punya uzur. Enggak ada uzur. Nanti kita jelaskan bagaimana kisah mereka. Ya. Jadi hanya sekedar waswas syaitan yang membuat menunda. Mereka bahasanya 3 orang ini, nanti aja kan pasukan lambat. Nanti sebentar lagi saya ikut, sebentar lagi saya ikut. Sampai akhirnya pasukan sudah hilang, mereka nggak jadi ikut. Nanti ada kisah sendiri. Kemudian ada sahabat yang punya uzur. Ya. Kemudian sahabat juga yang ini sahabatnya yang tidak punya uzur, tapi dia akhirnya segera sadar, lalu dia susun pasukan. Itu namanya Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Abu Haythamah ini juga tidak punya uzur, hampir dia tidak ikut berperang. Nanti kita jelaskan apa sebabnya dalam kisah Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Jadi dia akhirnya berhasil selamat ya, dan tidak kena ancaman dan hukuman dari Allah SWT justru karena dia menyusul pasukan walaupun pasukan sudah jauh. Kemudian ada sahabat yang tidak punya uzur, yang punya uzur lalu dimaafkan oleh Nabi SAW, itu adalah Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa sahabat Nabi yang jelas jumlah mereka 11. Jumlah mereka 11. Yang saya temukan nama-namanya ini. 3 orang tadi yang tidak ada uzur, nanti akan turun ayat dan ada hukuman bagi mereka. Diboikot oleh Nabi SAW 50 hari. Tadi Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan juga Murarah bin Rabi'. Kemudian ada Abu Haythamah, awalnya dia tidak mau pergi perang,
Tidak ada uzur tapi akhirnya dia nyusul pasukan. Nanti kita jelaskan kisahnya. Dan ada Abu Lubabah. Jadi kurang lebih di sini cuma 5 yang saya dapatkan namanya. Tapi jumlah mereka umumnya dikatakan 11 orang. Kita mulai dengan kisah Abu Haythama. Abu Haythama radhiyallahu anhu memiliki 2 orang istri. Ya. Dia menunda datang dengan harapan akan bisa menyusul. Pada saat itu kebetulan pas pasukan lagi jalan, sudah mulai ada pohon kurma yang panen. Abu Haythama radhiyallahu anhu termasuk punya kebun. Dan kebun dia ada di posisi kebun yang sangat luas, rumah dia berada di kebun itu dengan kedua istrinya. Nah, biasanya di musim panen kurma ini, maka kurma-kurma tersebut diturunkan oleh pegawainya, lalu ditaruhlah di depan rumah masing-masing istri ini, dibuat tenda, itu khusus untuk menikmati kurma tadi. Jadi Abu Haythama duduk dengan istrinya. Begitu juga umumnya sahabat pada saat itu. Mereka menikmati pada saat kurma baru turun lalu dinikmati di situ. Dibuatkan tenda khusus. Abu Haythama ini memiliki 2 orang istri yang sangat akur dan dua-duanya di depan rumahnya taruh tenda itu untuk dia. Dihidangkanlah kurma-kurma yang terbaik. Dan dalam riwayat ini dikatakan keduanya bahkan dandan buat Abu Haythama. Gitu kan. Ya, ini yang bujang-bujang miskin. Ikut dengar saja. Ini orang sudah 2 orang istri, dua-duanya akur, dua-duanya nyiapin makanan. Ya. Yang jelas, pada saat melihat kejadian tersebut, Abu Haytham radhiyallahu anhu melihat istrinya dandan, duduk di bawah tenda, kurmanya banyak, gitu kan. Dia tiba-tiba pada saat itu dalam riwayatnya dikatakan terfikirkan. Dia tiba-tiba mengingat ada peringatan dari Allah SWT dalam hatinya. Dia pun merasa, masa saya menikmati dinginnya udara di bawah tenda, kemudian didampingi dengan istri yang dandan, kemudian dengan kurma yang bagus, matang di musim panas ini. Sementara Rasulullah SAW kepanasan. Maka dia bilang kepada kedua istrinya, saya tidak akan demi Allah menikmati 1 butir kurma pun di sini. Dan juga menyentuh kalian sampai saya menyusul pasukan Nabi SAW. Jadi dia tinggalkan kurma yang matang, dia tinggalkan istrinya yang siap untuk biologis sama dia, radhiyallahu anhu. Ini karena memikirkan jihad. Dan nanti kita lihat, gara-gara perbuatan ini dia selamat dari hukuman Allah. Karena ini jihad wajib, dia kan tidak punya uzur. Maka dia pun mengatakan pada kedua istrinya, siapkan perlengkapan perang saya. Lalu dua-duanya mempersiapkan. Setelah selesai, Abu Haythama sendirian pergi menyusul pasukan. Subhanallah, Nabi SAW orangnya sangat jeli. Setiap kali pasukan istirahat, Nabi pasti kecek satu-satu. Keliling di semua tempat istirahat. Mana si fulan, mana si fulan. Nabi hafal nama-nama mereka. Jumlahnya banyak sekali ini. Ya. Dihafal sama Nabi SAW. Dan perang Tabuk ini teman-teman terjadi setelah perang Hunain tadi. Perang Hunain saja jumlah muslimin sudah 12.000. Itu pun perang Hunain, ya, masih ada tidak ikut di Madinah. Ini semua muslimin ikut, jumlahnya banyak sekali. Ya. Kalau saya tidak salah waktu itu jumlahnya mencapai 30.000 orang. Pasukan muslimin, jumlahnya besar sekali. Maka Nabi SAW cek satu persatu. Gitu kan. Dan Nabi tahu siapa yang tidak hadir. Setelah Nabi selalu tanya, si fulan kenapa enggak hadir? Ada yang tahu alasannya? Sahabat banyak yang tidak tahu ya Rasulullah, tidak tahu ya Rasulullah, tidak dimengerti. Ya. Maka Nabi SAW terus mengecek mereka karena takut jangan sampai nanti mereka tidak datangin dihukum sama Allah. Dan memang betul nanti setelah pulang dari perang dari Tabuk nanti 3 orang nama tadi yang saya sebutkan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Nabi SAW mengecek satu persatu lalu tahu siapa yang tidak hadir. Dari kejauhan kelihatan ada 1 orang samar-samar gitu dari jauh. Maka sahabat pada melihat semua. Mereka sudah tersebar berita di dalam pasukan nih. Nabi SAW kayaknya marah nih dengan orang yang tidak ikut nih. Kenapa beliau tanya terus uzurnya apa, siapa yang tahu. Ya. Sampai muncul 1 orang. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah ada 1 orang datang. Tapi mereka belum tahu siapa. Maka Nabi SAW menerima wahyu, beliau mengatakan pasti itu adalah Abu Haythama. Maka begitu mendekat